Halo teman-teman semua, smartphone selanjutnya yang ingin kita review adalah Infinix Hot 11S NFC. Smartphone yang dirilis resmi pada tahun 2021. Pada awal masa perilisannya, smartphone ini dibanderol dengan harga 1,9 juta untuk varian RAM 4GB dan internal 64GB. Lalu untuk unit yang saya pegang ini memiliki RAM 6GB dan internal 128GB. Yang mana pada saat itu dibanderol dengan harga 2,2 juta rupiah. Lalu untuk update Android-nya, HP ini belum pernah mendapatkan update Android sama sekali, seperti halnya smartphone Infinix yang lain pada waktu itu. Namun tampaknya Infinix pada tahun ini sudah mulai memperhatikan tentang update software ya. Ya meskipun cuma diberi kesempatan sebanyak 1 atau 2 kali update Android itu sudah lumayan sekali. Selanjutnya pada bagian layar, smartphone ini dibekali dengan layar seluas 6,8 inci dan untuk bezel dan dot kameranya bisa dilihat itu terasa besar sekali dan bezel bawahnya terasa cukup tebal. Seperti halnya smartphone yang lain yang dirilis pada tahun 2021. Lalu pada bodi belakangnya, smartphone ini memiliki finishing glossy dengan bahan polikarbonat tentunya. Jika diperhatikan dengan detail, smartphone ini memiliki garis-garis vertikal di belakangnya. Pada frame kanan dari HP ini terdapat tombol power yang merangkap dengan fingerprint, lalu ada tombol volume up and down. Lalu pada bagian atas dari HP ini tidak ada apa-apa, cuman ada tulisan "The future is now", yang memiliki arti masa depan itu adalah sekarang ini. Selanjutnya pada bagian kiri dari HP ini hanya ada SIM tray yang bisa menampung 2 kartu SIM dan 1 microSD. Pada bagian bawah ada lubang jack audio, mikrofon, colokan USB Type-C, dan speaker. Lalu untuk speakernya sendiri, smartphone ini memiliki dual speaker stereo. Selanjutnya untuk feel ketika dipegang, HP ini terasa cukup bongsor ya. Namun tetap terasa nyaman karena smartphone ini memiliki sisi belakang yang lengkung pada kanan kirinya. Dan feel ketika dipegang itu smartphone ini cukup terasa mewah jika dibandingkan dengan Redmi 9T yang kemarin saya review. Ini smartphone-nya dan akan kita lakukan perbandingan lebar dan panjang dari HP ini dengan Infinix Hot 11S NFC. Untuk panjangnya di sini kita lihat Infinix lebih panjang sekitar 1 cm dan untuk lebarnya Redmi 9T lebih lebar daripada Infinix Hot 11S NFC. Yang perlu diingat adalah Infinix memiliki bentangan layar yang lebih besar daripada Redmi 9T. Namun Redmi 9T sendiri memiliki kapasitas baterai yang lebih besar daripada Infinix Hot 11S. Ada yang kelupaan tadi di bagian layar, smartphone ini memiliki refresh rate 90Hz. Dan bagusnya refresh rate-nya bisa kita setting ke mode optimalisasi. Artinya smartphone-nya akan menyesuaikan kebutuhan kita. Jika kita membutuhkan layar 90Hz, maka itu akan aktif, namun ketika tidak kita butuhkan, itu akan menjadi layar 60Hz saja. Kekurangan yang paling saya rasakan di HP ini itu ada pada masalah kecerahan layarnya. Tentunya ini akan sangat menjadi masalah untuk teman-teman yang ingin menggunakan HP-nya di bawah terik matahari untuk dipakai narik ojek online misalnya atau yang lain. Di sini saya membandingkannya dengan Redmi 9T. Agak sedikit terasa jelas bahwasanya layar dari Redmi 9T lebih terang daripada Infinix Hot 11S NFC. Di sini saya setting kecerahan layar Redmi-nya pada 20%. Itu sudah melebihi kecerahan layar Infinix yang saya setting pada 40%. Lalu bagian yang kurang saya sukai juga itu ada pada OS-nya. Karena menurut saya XOS yang bagus itu dimulai sejak zamannya Infinix Note 40. Otomatis XOS pada versi-versi sebelumnya itu terasa sangat kaku, membosankan, dan kurang fresh. Namun sekali lagi ini soal selera ya, kembali lagi ke preferensi masing-masing. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih para user Infinix nih? Ada nggak nih yang satu pendapat dengan saya? Yang intinya tuh OS Infinix sebelum zaman Infinix Note 40 itu terasa membosankan, terasa kurang fresh, dan terasa kaku. Bisa dong tunjukin pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Selanjutnya bagaimana nih performa Infinix Hot 11S pada tahun 2025 ketika dipakai bermain game Mobile Legends. Oh iya nih harus saya ingatkan untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tolong ya di subscribe.
Dan kalau teman-teman semua menyukai video ini, tolong pencet tombol like di bawah. Harapan saya semoga channel ini bisa berkembang dengan baik dan bisa terus mereview produk-produk bekas yang saya dapatkan dari marketplace. Cukup sekian basa-basinya, langsung saja kita gas main game di mode Brawl. Aduh, salah pencet nih. A few moments later. Langsung saja kita pakai main game dalam mode Brawl. Buat yang baru bergabung dalam channel ini, kenapa kita menggunakan mode Brawl? Tentu saja karena dalam mode Brawl itu banyak momen perang 5 versus 5. Dari situ akan ketahuan bagaimana performa dari HP ini ketika dipakai perang rame-rame. Seperti biasa di sini kita menggunakan hero yang dibutuhkan oleh tim kita, dan kebetulan tim kita membutuhkan badan di depan. Jadi langsung saja di sini saya menggunakan hero Bellaric. Ngomong-ngomong, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G88, dan ternyata sejak awal bermain game pun HP ini sudah terasa sedikit panas ya di bagian belakang atas. Lalu seperti inilah settingan grafik yang saya dapat dan yang saya gunakan. Setelah saya pakai bermain game ya, ternyata ini HP-nya cenderung panas sih. Dan panasnya itu ada di bagian atas dari HP ini ya, baik di sisi depan atau di sisi belakangnya. Tentunya kayak gini tuh bikin pengalaman bermain game jadi terasa kurang nyaman ya. Bahkan jika kita bandingkan suhu dari HP ini ketika dipakai bermain dengan Redmi 9T yang kemarin saya review, Infinix Hot 11S NFC ini tetap terasa lebih panas daripada Redmi 9T saya. Baterai 5000 mAh-nya ketika kita pakai bermain game tadi selama 13 menit kurang lebih itu berkurang sekitar 2-3% saja ya. Yaitu terbilang cukup awet jika dibanding dengan smartphone yang lain meskipun pada zaman ini. Artinya kondisi baterai yang saya dapatkan dari smartphone bekas ini masih dalam kondisi prima. Selanjutnya bagaimana nih dengan kamera 50 megapiksel yang disematkan pada smartphone ini? Terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana UI atau tampilan bawaan yang ada pada aplikasi kamera bawaannya. Dan yang pertama kali saya jumpai di sini adalah kecerahan layar yang tiba-tiba menjadi penuh ketika dipakai membuka aplikasi kamera bawaannya. Dan kalau teman-teman mengira ini bisa diatur dalam pengaturan kameranya, dan kalau teman-teman mengira ini bisa diatur melalui pengaturan di aplikasi kamera bawaannya, saya sendiri sudah mencari-cari pengaturan ini dan tidak menemukannya. Langsung saja kita akan melihat satu persatu mode yang ada pada aplikasi kamera ini. Untuk berpindah mode kita bisa swipe dari bawah atau geser ke kanan dan kiri. Pada mode yang paling kanan di sini kita menemukan mode super malam. Bergeser ke kiri kita menemukan mode portrait. Dan kalau kita perhatikan dalam mode portrait kita bisa mengatur aperture dari kameranya. Namun tentunya ini tuh fitur-fitur gimmick ya, jadi nggak bisa benar-benar ngubah aperture dari kameranya. Bergeser ke kiri kita menemukan mode cantik. Pada mode ini kita bisa mengatur kerampingan tubuh dari objek foto kita jika dirasa tubuhnya kurang begitu ramping. Juga kita bisa mengatur tone warna kulit dan lain sebagainya. Bergeser ke kiri kita menemukan AI Cam. Di sini adalah mode utama dari kameranya. Di sini kita bisa mengubah beberapa filter yang diberikan. Lalu kita juga bisa mengatur aspek rasio dan mode 50 megapiksel, dan di sini juga ada fitur HDR. Bergeser ke kiri kita menemukan mode video. Settingannya mentok di 2K ya. Ini 30 fps di semua resolusi. Smartphone ini juga bisa kita pakai rekam video yang mode-mode blur gitu ya, ala-ala mode portrait. Namun ketika kita gunakan fitur ini, resolusinya akan kembali ke resolusi 720p saja. Pada mode video kita juga bisa mengatur mode cantik dan ada fitur flash tentunya. Bergeser ke mode yang paling kiri, di sini ada mode time lapse atau di sini namanya video pendek. Kita bisa memilih video yang akan kita rekam itu dengan kecepatan 1 kali, 2 kali, atau 5 kali.
Lalu jika kita berputar ke kamera depan, di sini kita akan menemukan mode-mode yang kurang lebih sama seperti yang ada pada kamera belakangnya. Termasuk di sini juga ada flash atau center. Tentu saja di sini juga ada Google Lens. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk scan gambar dengan kamera kita, untuk kita bisa mengetahui detail dari objek gambar tersebut. Seperti contoh di sini saya menycan produk dari Keep yaitu TWS DTH8. Namun kali ini ternyata hasilnya kurang begitu akurat ya. Dan saya rasa itu karena saya salah menycan. Jadi AI-nya hanya membaca logo dari produk TWS tersebut. Oke teman-teman sekalian, berikut tadi adalah review saya terhadap Infinix Hot 11s NFC. Menurut saya HP ini masih terbilang cukup worth it di harga 620.000. Menurut saya pribadi kekurangan utama pada HP ini yaitu ada pada layarnya yang kurang begitu terang dan juga suhunya yang terasa begitu panas ketika dipakai bermain game. Berikut ini adalah hasil foto dan video dari kamera Infinix Hot 11s NFC. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini.